Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa alihi wa amin. Amin. Ya Allah. Hendaknya engkau menjaga sholat sunnah rawatib yang telah dianjurkan oleh syariat untuk dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Janganlah sampai engkau menyepelekannya, dan yang tidak sempat engkau lakukan karena uzur. Jikalau terjadi demikian, maka segeralah engkau menggantinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaknya engkau menjalankan sholat dengan khusyuk, hati yang hadir, berdiri dengan baik, membaca dengan tartil dan renungan, menyempurnakan ruku atau sujud dan rukun-rukun lainnya, menjaga sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh syariat untuk dilakukan dalam sholat, menghindari segala sesuatu yang mengurangi nilai sholat atau menyebabkannya tidak sempurna. Dari sholat ini, karena mulianya sholat, tidak ada perintah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memanggil kekasihnya Nabi Muhammad untuk menghadap Allah. Semua perintah-perintah tidak sampai Nabi Muhammad itu menghadap Allah. Tapi sholat ini benar-benar menjadi satu tiangnya agama kita ini, tiangnya semua. As-sholat silahna bainal abad wal rabb. Sholat ini adalah tali antara seorang hamba dengan Tuhan. Anda hubungan kita dengan Allah adalah sholat. Dan ini sholat limpahan rahmatnya, limpahan keberkahannya sangat besar. Sehingga orang yang melakukan sholat ini dimanapun waktunya, ya, karena limpahan Allah yang sangat dahsyat, maka dari itu di dalam kitab ini kemarin kita lihat bahwasanya di awal waktu sholat itu, kalau kita lakukan, Rasulullah bersabda, awalul waktu ridwanullah wa akhiruhu hafzullah. Awal waktu kita lakukan sholat itu, kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan akhir waktu kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini secara mutlak menyebutkannya. Berbedalah pendapat ulama kenapa dibilang awalnya ridho dan akhirnya ampunan. Di dalam kitab di sini sebutkan dibilang awalnya ridho di awal waktu kalau kita sholat. Ini saking hebatnya sholat, kita akan mendapat ridho Allah. Kalau di akhir waktu, mereka berfatwa para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i, karena ampunan Allah berikan biasanya orang ini punya salah, baru diberikan ampunan. Tapi pendapat ulama yang lain bilang tidak. Tidak ada di kitab ini. Tidak ada di kitab ini. Di kitab Mukhtasar Al-Khalil dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan, karena di hadis yang lain ada di bab tarhib wa tarhib, sesungguhnya dibilang di hadis yang lain juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersabda,
Awwaluhu rahmah, awwaluhu hafdallah, wa awsatuhu Rasulullah bilang. Ada di awalnya waktu sholat itu ridhonya Allah, dan di pertengahannya ada, di pertengahannya rahmatnya waktu, di akhir waktu apa? Di akhir waktunya adalah ampunan Allah. Bukan ketika Rasulullah bersabda bahwa Ramadan di akhirnya adalah itqum minan nar, awwaluhu rahmah wa akhiruhu wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahnya ampunan Allah menunjukkan bahwa orang yang puasa di pertengahan adalah orang-orang mughashir. Jadi khilaf antara ulama. Tapi karena kita tak ada, kalau kita banyak baca kitab, banyak lagi pendapatnya. Tapi kita yang cukup aja lah, ya. Bukan di sini untuk mengajar, untuk meluaskan sesuatu pembahasan yang penting intinya. Jadi hadirin, dibilang apa artinya? Artinya adalah at-tawsi'ah, menunjukkan luasnya rahmat Allah di dalam sholat ini. Seperti Allah luas memberikan ampunan, rahmat yang sangat luas di bulan Ramadan. Luas benar. Mau di awal, mau di akhir. Dan tidak ada fatwa ulama yang mengatakan bahwasanya dengan kita sholat di akhir waktu itu mendapat dosa. Tidak berdosa hukumnya. Kita sholat asar jam 3, tidak berdosa. Ya. Maka dari itu yang berdosa ini ada namanya sholat fi waqtil hurmah. Kapan sholatul hurmah? Ada bagian sholat kita di dalam waktu sholat yang lain. Sholat zuhur di akhir rakaat keempat azan waktu asar. Nah inilah terlambat yang diharamkan. Sholat di waktu hurmah. Tapi di akhir waktu dibilang lain sampai mughashir dibilang. Asal tetap dapatkan tausiah min Allah, karena sholat ini memang mempunyai satu rahmat dan keberkahan yang sangat besar yang Allah limpahkan. Apa? Satu-satunya perintah Allah sholat, satu-satunya perintah ibadah yang Allah langsung perintahkan kepada Nabi Muhammad dengan memanggil Nabi Muhammad SAW. Dari awalnya sampai akhir waktu sholat ini ampunan Allah. Ketemu antara waktu sholat ke waktu sholat, ampunan Allah. Dari zuhur sama asar ketemu, kita sholat zuhur, habis sholat asar, antara zuhur sama asar diampunkan dosa kita sama Allah. Jadi memang sholat ini Rasulullah sampai berkata, kalau kalian mencuci baju kalian 5 kali sehari, kira-kira bersih kan? Bersih ya Rasulullah. Begitu juga sholat Rasulullah bilang. Ya. Begitu juga sholat ini 5 waktu ini. Kalau kita sudah lakukan, itulah orang Bahadi bilang, udah ajari sholat aja. Kalau mereka sudah bisa sholat, nyaman kita. Karena sudah punya hubungan sama Allah. Sudah punya hubungan sama Allah. Dan Allah tidak sembarangan memberikan sholat ini. Nah, dengan kemuliaan sholat ini, Allah sunnahkan juga kita untuk sebelum melakukan sholat wajib ini, ada sholat sunnah rawatib. Paling afdol sholat sunnah ini adalah sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Setelah sholat sunat witir tadi, witir dulu karena di madhab yang lain witir ini wajib. Di Abu Hanifah itu wajib kita melakukan witir. Jadi selain 5 waktu mereka melakukan witir itu wajib. Nah habis witir baru fadilah yang paling afdol untuk kita lakukan di dalam sholat sunat adalah sholat sunat rawatib. Jadi kalau kita tinggalkan misalnya, subhanallah, kita di masjid tadi ramai orang atau banyak yang ngajak ngomong, tiba-tiba batal wudu atau bagaimanalah, maka kita gotoh besok tidak ada apa-apa. Jangan kita meremehkan rawatib. Kalau misalnya kita tinggalkan, boleh kita kodok. Atau tiba-tiba datang, imam sudah qomat, Allahu Akbar, mau sholat sunnah qobliyah tidak bisa. Bagaimana mau sholat sunnah qobliyah tidak bisa?
Dia bilang kita disuruh mengkodok sholat sunnah itu tersebut. Boleh, bisa. Tidak disuruh kita jangan menyepelekan dan ketika tidak sempat melakukannya atau uzur, maka kita disuruh menggantikan sholat tersebut. Orang dulu Rasulullah bilang apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan sesuatu yang menyenangkan hatiku, maksudnya. Jadikan bola mataku adalah sholat. Nabi Muhammad kalau sudah ada apa-apa sholat. Nah, dan juga itulah Habib Ahmad Sahibul Syekh, seorang wali Allah yang juga dikatakan istrinya banyak benar, ratusan sih, 500. Ini Habib kalau makan, kalau baca buku, mutolak, senang makan rutop, kurma. Kalau makan rutop itu sampai memenuhi mata kakinya, bijinya tuh. Habis setiap bijinya sholat 1 rakaat. Setiap 1 biji 1 sholat 1 rakaat. Lalu 100 biji 100 rakaat, 100 rakaat. Dia sholat terus. Nah, kata Habib Umar bin Hafid ketika menceritakan cerita ini, beliau katakan di zaman sekarang ini tidak usah kalian lakukan itu. Cukup kalian kalau kenyang, supaya kenyangnya kalian ini tidak membuat mudarat. Habis kenyang lihat perut kenyang, sholat 2 rakaat. Supaya kenyangnya ini tidak membawa mudarat dan menjadikan kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu kenyang aja takut ya. Nanti kenyang ini tak tahunya bikin lupa sama Allah. Dia doa sholatnya doa Allah yang punya rezeki, yang punya nikmat, yang memberikan nikmat Allah. Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya jika engkau melakukannya, maka sholatmu akan keluar dalam keadaan putih, bersih, sambil berkata semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Jikalau tidak, maka ia akan keluar dalam keadaan hitam, pekat, sambil berkata semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Orang yang menjaga sholatnya, sebelum sholat fardu dia pakai sholat sunat, sebelum sholat dia perhatikan, tidak sembarangan sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya menghadap Allah. Maka sholat itu bilang seperti kau menjaga aku, mudah-mudahan Allah menjagamu. Sholat itu doakan kita. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma'agala minha, yang artinya seseorang tidak memperoleh hasil dari sholatnya kecuali yang ia sadari darinya. Dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, setiap sholat yang tidak disertai hati yang hadir di dalamnya, maka ia lebih cepat mendapatkan hukuman ilal uqubati asra, kata Imam Hasan Al-Basri. Setiap sholat, kalau setiap sholat yang tidak ada hudurul qalb, fahiya ilal uqubati asra, sesungguhnya maka dia lebih cepat untuk mendapatkan hukuman. Sudah mendapatkan hukuman bala ini di dunia, cepat di dunia sebelum di akhirat. Gara-gara apa? Orang tidak memperhatikan sholat. Orang yang tidak memperhatikan khusyuknya sholat, hadir hatinya, bukan memperhatikan yang lain, memperhatikan kekhusyuannya di dalam sholat, maka orang-orang tersebut cepat mendapatkan musibah di dunia ini. Sedangkan syaitan terlaknat selalu berusaha untuk mengganggu seorang mukmin dalam sholatnya. Bahkan hingga ketika si mukmin berdiri dalam sholatnya, setan
membukakan di hadapannya berbagai macam pintu hajat-hajatnya, dan ia mengingatkannya berbagai hal duniawi yang mengusik hatinya, yang sebelum sholat tidak terlintas dalam benaknya. Dulu ada sahabat lagi sholat di kebunnya, dia melihat kebunnya ini ada burung yang terperangkap di dalam satu pohon. Dia melihat burung tersebut, habis dia sholat, lupa dia berapa rakaat yang dia lakukan. Habisnya dia tambah sujud sahwi apa segalanya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini kebun buat engkau ya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Kebun ini bikin saya lupa sholat berapa rakaat. Gara-gara saya melihat kebun ini, memperhatikan pohon yang saya miliki di dalam kebun ini, sampai saya lupa sama Allah berapa rakaat saya sholat. Saya lihat kebun saya ini membuat saya lupa sama Allah. Tidak ada berkahnya ya Rasulullah. Ini kusedekahkan untuk engkau manfaatkan kebun ini. Ya Allah. Dunia di pandangan mereka tidak ada sudah. Mereka melihat Allah yang maha besar. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari ridhonya Allah. Inilah tujuan hidup kita. Kalau selain itu tidak ada gunanya kita hidup. Kalau mencari yang lain tidak ada gunanya. Carilah Allah, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hamba-hamba Allah ini yang menyembah Allah, yang menjadikan sholat adalah satu silah hubungannya dengan Allah. Ini setan paling hiri, sehingga dia merasuki di dalam pikirannya apa-apa yang lupa jadi ingat di dalam sholat. Dulu orang-orang bilang kalau kami lupa sesuatu kami sholat ingat. Kalau barang hilang, cincin hilang, ini hilang, sholat ya Allah Akbar, ingat di sini tempatnya, di sini. Setan ngasih tahunya, na'udzubillah wa na'udzubillah. Tujuan setan hanyalah agar orang itu tidak khusyuk. Bilang kata Hadam, memang diingatkan apa sesuatu hajat-hajat kita di dalam sholat di benak kita terlintas. Supaya apa? Supaya kita tidak ingat sama Allah SWT. Jika ia tidak bisa khusyuk, maka ia tidak akan mendapat perhatian dari Allah Sang Raja semesta alam ini. Yang orang mau tahu kejutan-kejutan dari Allah. Bagaimana kita ada satu orang saja, satu raja, presiden kaya raya, kita mau tahu kejutan ini apa? Pengen tahu bagaimana sih hadiahnya Allah ini. Bagaimana kalau Allah memberi, kalau orang raja itu memberi. Ini baru raja dunia, apalagi Allah. Para wali Allah tuh malam-malam tidak tidur, pengen tahu apa ya Allah yang Allah kasih. Karena Allah tidak pernah nolak hambanya. Malam ini bangun lagi ya Allah, apa ya Allah yang Allah kasih. Ini raja benar-benar. Itulah mereka kalau meraya Allah, ya Allah kami ini melihat keindahan kebesaran-Mu ya Allah. Kami ingin tahu juga kejutan-kejutan-Mu kepada hamba-Mu ya Allah. Pemberian-pemberian-Mu di dunia dan di akhirat. Dengan kemuliaan sifat-Mu ya Allah, muliakanlah kami ya Allah. Himung mereka sama Allah atas kejutan-kejutan Allah. Allah ini maha segala-galanya. La ilaha illallah, fafirru ilallah, kejarlah Allah, pandanglah Allah, dekatlah Allah, buat terus. Alik bimaulaki rabbak fal makhaliki lash, kata Habib Ali Habsyi. Ikatkan hati kalian mulai detik ini. Harus ada ikatan, harus kita ikat. Jadi zikir-zikir itu adalah pengikat hati kita. Itulah tasbih dibilang adalah robatul qulub, satu pengikat hati. Nah, jadi kita ikat hati kita dengan Allah, jangan dengan nafsu kita, jangan dengan pikiran kita kesana kemari, ikat dengan Allah. Hanya punya hubungan sama Allah. Sholawat punya hubungan sama Nabi Muhammad. Nah inilah orang-orang yang mendapatkan surga dunia.
Bukan surga dunia ini orang bisa melihat gunung, bisa jalan-jalan, bisa senang-senang ke sana kemari. Surga dunia yang kita dapatkan di dunia ini sampai di akhirat adalah kalau kita bisa memandang Allah. Wah, ini baru. Ini dari turun-temurun kita mendapatkan ilmu bahwasanya surga dunia ini dengan dekat sama Allah dan Nabi Muhammad. Nah, baru-baru ini saja manusia menjadikan surga dunia ini apa? Maksiat, mabuk-mabukan, akalnya hilang. Jadi surga masuk akal nggak kira-kira? Akalnya hilang, itulah dibilang surga dunia. Innalillah. Ini semua gara-gara tidak punya ilmu. Ini semuanya tidak ada didikan. Hanya didikan dari mana yang tak tahu yang masuk. Subhanallah. Jadilah orang-orang ini berpikiran dengan pemikiran yang tidak baik. Salah berpikirnya sudah. Satu kehinaan dibilang kemuliaan. Alhamdulillah. Surga dunia yang sebenarnya, nikmat dunia ini apa? Ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasulullah. Sudah dekat ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, setan ini tidak mau kita khusyuk. Diingatkannya supaya kita ini tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkannya lah pikiran-pikiran dunia. Bahkan ia keluar tergesa-gesa dari sholatnya. Kadang-kadang orang sholat, assalamualaikum langsung. Tidak berbacaan lagi, tidak ada romantis sama Allah. Tidak berduduk lagi, tidak berdoa lagi. Bertahun-tahun hidup begitu. Assalamualaikum, tambah lagi sholatnya di rumah sudah. Orang banyak sholat di rumah, khususnya perempuan. Ya, habis sholat berdiri, habis sholat berdiri. Nah, ada yang berduduk banyak begitu. Atau orang laki-laki yang tidak sholat di rumah, Orang kalau sholat di rumah kadang-kadang begitu. Kenapa? Lupa dengan berzikir, lupa dengan doa. Tak tahu sholat menghadap siapa, tak tahu. Yang dihadapi tak tahu siapa. Nah, maka dari itu sholatlah, sujudlah, hati kita sholat, hati kita sujud. Bahkan kata Habibullah dan bilang, orang ini kalau sudah dirasuki syaitan, habis sholat mereka tergesa-gesa dari sholatnya. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan bagi orang yang akan sholat hendaknya ia membaca surat An-Nas sebagai perisai dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita disuruh membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kapan dilakukannya? Sebelum melakukan sholat. Hendaknya dalam sholatmu engkau tidak mengkhususkan surat tertentu selain bacaan surat Al-Fatihah, kecuali yang diriwayatkan oleh syariat seperti membaca surat Alif Lam Mim, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan ketika hari Jumat pada waktu subuh. Janganlah engkau selalu membaca surat-surat pendek saja dalam sholatmu. Di antaranya seperti Al-Kafirun, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Kalau bisa dipilih-pilih. Nah, hari ini ayatnya ini, besok ini, besok. Jangan itu saja kalau bisa dibilang. Jikalau engkau menjadi imam, maka yang dianjurkan adalah meringankan sholat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah mengimami suatu kaum dan ia memanjangkan sholat mereka sehingga ada seorang mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Lalu dengan bijaknya beliau SAW berkata kepadanya, "Afattar anta ya Mu'adz, iqra' bisabbihil a'la wa syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Wahai Mu'adz, apakah engkau akan menjadi pembawa fitnah? Bacalah surat Al-A'la,
surat Asy-Syamsi dan surat Al-Lail. Barang siapa yang melihat dalam kitab-kitab hadis, maka ia akan mengerti apa yang kami sampaikan. Telah diriwayatkan bahwa akhir solat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW berjamaah bersama orang-orang adalah solat maghrib, dan beliau SAW membaca di dalamnya surat Al-Mursalat. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk pada siapapun yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi Rasulullah SAW tak senang dan ada orang mau nunjukin bahwa dia punya ilmu. Nah, inilah pakai nafsu tadi. Mau nunjukin bahwa dirinya punya ilmu. Sholat panjang-panjang ayatnya. Tak tahu di belakangnya ada ibu-ibu. Dapat ibu-ibu yang menyusui anaknya. Rasulullah bilang, ya Mu'ad, jangan panjang-panjang. Di belakang itu ada orang tua yang sakit. Ada bayi-bayi yang menunggu ibunya. Kalau kau sholat memimpin dengan bacaan yang panjang, nanti yang lain ini bagaimana kisahnya? Itulah kalau pakai nafsu, minta ditunjukin punya ilmu, susah. Tak dapat apa-apa. Yang ketemunya hantu saja, ketemu setan kita dalam ilmu kita. Setan ini bukan main, tapi gara-gara hatinya tidak bagus. Ilmu ini akan menjadikan kita baik jikalau hati kita baik. Kalau kita sombong, ilmu akan menjadi kendaraan untuk jadi sombong. Kalau kita tukang dengki, ilmu kita menjadi kendaraan atas kedengkian kita. Tapi kalau wadahnya bagus, ilmu ini akan menjadi sesuatu mendekatkan diri kepada Allah, membawa berkah di dalam hidup kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan Rajab dan Sya'ban, bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita melakukan sholat imaduddin. Sholat ini tiang agama. Sholat ini bisa menyelamatkan kita. As-sholatu tanha